Oke, kita lanjut tentang diabasis lagi. Nah, ini buku dari ini ya, dari Blowers ya. Judulnya Exegesis and Spiritual Pedagogy in Maximus the Confessor. Nah, kita lagi bahas bukunya. Ini penting menjadi dasar, pemahaman dasar untuk memahami, kan saya suruh kalian tuh baca ya. Baca seperti ini. Contoh-contohnya, misalnya kemarin di mana itu? Saya suruh baca apa? Nah, ini udah saya share ya. Exegesis. Ini salah tulis ya. Ini harusnya ya pakai X boleh lah sama aja. Exegesis yang ini ya. Nah, misalnya nih Matius 19, benar nggak? Matius 19, misalnya ada yang udah baca belum ini? Nah, ini kan saya suruh kalian baca nih. Tapi pemahaman dasarnya kan belum dapat nih. Jadi kalau nanti kalian sudah baca ini, ya. Nah, waktu kamu baca contohnya ini, Markus lah atau eh, Matius, ini saya kan udah bikin banyak ya. Nah, kamu baca aja contoh-contohnya sambil kamu memahami teorinya ini loh. Jadi ini teorinya ada di beberapa sih ya, seperti ini. Kemudian liturgi kosmik itu teorinya juga. Nanti teologi sintesis ini juga sama yang ini, sama ini. eh yang ini udah ada kan? Nah ini kan ada diabasis kan? Oke, ya. Nah ini prakteknya di sini. Ini kok bisa ada 12 poin atau 12 langkah? Ya, diambil dari mana? Ya diambil dari buku seperti ini. Ini, ini eh ya ini dari Paul M. Blowers, diambil dari liturgi kosmik, ya diambil dari teologi sintesis, diambil dari monograf ini. Nah, hasilnya ini eksegesis ya dalam lensa hermeneutik. Oke. Nah, hasilnya ini ada pendahuluan, pemilihan teks dan terjemahan literal, landasan teologis. Nah, ini baru masuk penafsirnya. Kalau ini teks dan landasan teologis ininya. Ya. Lalu kondisi penafsir, ketergantungan pada rahmat ilahi dan doa. Ini mana? Ini penafsir ini. Ya. Nah, lalu paradoks dan aporia, ya teksnya ya. Jadi kalau teks, ya berarti ada hubungannya dengan kosmos gitu ya. Ini dua nggak bisa dipisahkan. Nah, dua kitab bisa saling ditukarkan gitu. Oke, kitab alam, ini kitab suci. Kayak gitu. Nah, jadi aporia itu di kitab sucinya. Proses penafsirannya kitab sucinya kan. Kontemplasi kitab sucinya. Nah, 9-10 ini di mana? Praksis, kontemplasinya, teosisnya di mana? Nah, ini lintas. Namanya lintas. Bukan tukar ya. Ini lintas. Ini bisa dilintaskan ke sini.
Nah, itu namanya apa? Dia apa? Dia basis. Gitu. Oke. Baru nanti kesimpulan homili. Homili ini ya buat kamu penafsir, ya. Maaf. Nah, kenapa kok bisa lintas? Ya, nah, kamu baca dia basis ini. Perjalanan spiritual melalui simbol. Ya, atau kita baca ini dulu. Nah, nih dia basis. Ya, gedein ya. Udah gede. Oke, coba baca email dah. Basis adalah unsur dinamik yang menjelaskan benda dalam psikologi keselamatan, mengelola atau tentang basis, Tuhan kepada manusia dan kebaikan atau anak basis, manusia kepada Tuhan. Dalam ini terjadi pada seorang konflik, maupun pada skala individu. Iya, jadi gerakannya ini kata dia basis ini skala kecil individu mikrokosmos. Ini bisa juga skala besar kosmik makrokosmos. Jadi ini bisa melintasi ya, melintasi ke sini ke sini. Oke. Gerakannya terjadi baik pada skala kosmik maupun pada skala pribadi, individu. Sekarang A. Jadi ada makrokosmik. Makrokosmik itu artinya apa? Kosmik skala besar, ya kan? Kalau mikrokosmos skala individu. Oke, ya. Parkinsis. Satu internasi dalam menjadi ada dengan mendengarkan fungsi-fungsi ilahinya ke dalam seluruh kita. Iya, jadi pertama ada kenapa ada dia basis? Kenapa kok bisa dilintas dari skala besar sampai kita penafsir skala kecil? Ya kan? Kosmos ini besar kan? Alam semesta ini besar. Tapi bisa melintas sampai kita manusia sebagai mikrokosmos. Karena ada inkarnasi di dalam logoi ciptaan. Artinya apa? Logos menjadi padat dengan menanamkan prinsip-prinsip ilahinya ke dalam perumusan kita. Jadi, kosmos ini adalah inkarnasi dalam logoi ciptaan. Logos itu menanamkan prinsip-prinsip ilahinya. Jadi, di dalam kosmos makanya ada apa? Logoi atau logos. Nah, itu inkarnasi yang pertama. Inkarnasi dalam logoi ciptaan. Yang kedua, inkarnasi dalam perumusan suci. Logos menjadi padat dan dilanjut dengan mewujudkan dirinya melalui kata-kata, simbol, dan narasi dalam kitab yang disesuaikan atau akomodasi dengan kapasitas pemahaman. Nah, inkarnasi yang kedua apa? Ini, tadi inkarnasi yang pertama dalam kosmos. Yang kedua, nah itu selalu gitu tuh Mas Mus. Ya, logos menjadi padat dengan mewajibkan dirinya melalui kata-kata atau simbol atau dalam narasi. Nah, diakomodasi dengan kapasitas pemahaman manusia. Makanya kitab suci itu bisa kita analisis
Karena sudah diakomodasi sesuai dengan kapasitas pemahaman manusia sebagai mikrokosmosnya. Jadi yang makro ada, lalu dipadatkan lagi jadi yang mikro. Ini kayak gini. Kamu baca misalnya Kejadian pasal 1 penciptaan. Ya kan? Ini kalau kita percaya, ini kan terjadi dalam miliaran tahun ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan itu kan. Ini makro. Tapi dipadatkan lagi menjadi apa? Kata. Nah, jadi logos pertama nih. Logos yang tanpa batas nih. Dipadatkan dalam bentuk ciptaan. Terus dipadatkan lagi dalam bentuk kitab suci. Alam semesta yang begitu luas itu dipadatkan cuma jadi satu halaman. Nah, itu artinya apa? Logos itu menjadi padat. Ya. Jadi inkarnasi yang kedua apa? Inkarnasi dalam huruf kitab suci. Dipadatkan. Logos tanpa batas karena dipadatkan dalam kosmos. Kosmos dipadatkan dalam bentuk kitab suci. Ya. Yang ketiga, Inkarnasi dalam daging. Inti dari segalanya adalah ketika sang logos menjadi manusia, utuhnya dalam hidup. Karena spiritualis ini tidak menghapus dua inkarnasi sebelumnya, melainkan merupakan makna terdalam dan juga aktif dari kedua. Iya. Nah, sekarang inkarnasi itu yang ketiga dalam bentuk ini manusia. Mikro. Jadi dari yang makro jadi kitab suci sekarang jadi mikro. Nah, puncaknya ini inkarnasi dalam daging. Mana sang logos jadi manusia seutuhnya dalam diri Yesus Kristus. Gimana dua ini Pak dihapus nggak? Enggak. Tidak dihapus. Tapi mengungkapkan apa? Jadi di dalam kosmos ada makna inkarnasi Kristus. Di dalam kitab suci apalagi, ya kan? Nah, mengungkapkan maknanya. Tapi juga tujuan akhir. Nanti pada akhirnya tujuan akhirnya apa? Balik lagi. Sang logos. Jadi dari logos, oleh logos, kepada logos. Iya. Dari logos, oleh logos, kembali kepada logos. Nah, itulah dunia ini. Ya. Nah, tujuan akhirnya itu. Sang logos itu. Oke, ini 3 inkarnasi ya. Ada inkarnasi dalam kosmos, inkarnasi dalam kitab suci, inkarnasi dalam daging. Ya. Ini nggak ada ini di STT lain tuh nggak ada. Mereka cuma tahunya yang ketiga ya. Oke. Coba gantian baca. Nih, biar kamu lah biar nggak ngantuk. Usman. Karena itu nah, karena pemahaman 3 inkarnasi itu, maka karena dari Kristus, oleh Kristus dan kembali kepada Kristus, maka yang menjadi kuncinya apa? Kristus itu, Sang Logos itu. Oke? Dialah yang menjadi kunci karena
Universal. Ya, penafsiran universal ini. Terus Memahami kitab suci dan kebenaran dengan benar berarti melihat bagaimana keduanya menuju persiapan dan digenapi dalam misteri Kristus. iya, itulah sebabnya waktu kamu baca kitab suci dan mau khotbah, tujuannya apa? Kamu mau mengajarkan supaya jemaat itu melihat kitab suci ini apa? Supaya jemaat itu memahami kitab suci dan kosmos ini apa? Bisa melihat apa? Oh iya, bisa melihat sang loh. Jadi kamu ngajar kitab suci itu supaya kita bisa melihat bagaimana kitab suci dan ciptaan itu menuju mempersiapkan dan digenapi dalam misteri Kristus. Jadi khotbah itu beda dengan motivator, inspirator, influencer lah sekarang orang bilang, ya. Khotbah itu kamu mengajar kitab suci atau kamu khotbah itu apa? Bagaimana kamu ajar kitab suci dan kosmos itu apa? Mempersiapkan orang itu atau menunjuk ini kepada sang logos. Jadi isinya ya sang logos ini. Ya. Sampai sekarang. Ya basis Mikrokosmik. Tadi yang makro ya, sekarang mikro. teknik praktis dan teori ya. Ya, Perlintasan ini juga harus terjadi di dalam diri manusia yang dipandang sebagai kosmos. nah sekarang kita ini, tadi kitab sucinya kan, ya kan, sama kosmos, kosmos, kitab suci dan logosnya. Nah sekarang atau inkarnasi dalam dagingnya. Nah sekarang dia basis ini juga melintasi kita dalam diri manusia sebagai penafsir, sebagai mikrokosmos. Apa itu? Manusia Dipanggil untuk memediasi di dalam diri sendiri perpecahan yang ada di kosmos. makrokosmos. Kosmos ini adalah perjalanan dari kehidupan yang didominasi oleh indera dan hawa nafsu menuju kehidupan yang dipimpin oleh akal budi, nous, dan distinari oleh anugerah. Iya. Jadi perlintasan ini juga adalah terjadi di dalam diri kita. Ya. Nah, manusia yang didominasi oleh indera dan hawa nafsu mengalami perpecahan, akhirnya menuju kehidupan yang dipimpin oleh nous atau akal budi dan disinari oleh anugerah. Nah, bagaimana caranya? Makanya harus ada praksis. Ada teori ya. Karena dia basis kan harus dilintasi. Ini nggak cuma berakhir di kitab suci, tapi melintasi apa? Logos itu harus melintasi apa? Si penafsir. Oke, coba baca praksis sebagai landasan ini adalah tahap pertama dan mendasar yang meliputi pertarungan asketis melawan hawa nafsu dan pengalaman kebajikan. Tujuan adalah mencapai pengalaman kebajikan. Ini direkam. Baca salah-salah tercatat di kosmos. Ya, terus tujuan adalah mencapai material pandangan jiwa yang bukan berarti ketiadaan perasaan melainkan kebebasan dari tirani hawa nafsu yang tidak teratur. Praksis membersihkan cermin jiwa sehingga dapat memantulkan realitas ilahi. Iya. Jadi kenapa kok eksekusi kita sampai ke level praksis?
Nih, nanti kamu baca contoh ya. Misalnya nih, yang saya suruh kemarin apa? Matius, ya kan? Nih, Matius 19, ayat 16 sampai 26. Ini kan cerita tentang dua orang, bukan, itu lain lagi ya. Ini tentang pemuda yang kaya, lalu tanya sama Yesus gimana cara memperoleh hidup yang kekal. Tahu kan ceritanya kan? Nah, ada seorang pemuda yang kaya datang kepada gurunya. Datang kepada Yesus, dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Dan seterusnya ya. Nah, selalu nanti kamu lihat di dalam tafsiran versi apa model Maximus ini nggak cuma sampai level kitab sucinya, kamu temukan sampai sampai anagogisnya ya. Terus kamu katakanlah tadi ya, kamu inkarnasi tadi ya, sampai menemukan logosnya kan gitu ya. Kalau tadi kan di diabasis yang pertama apa? Diabasis yang pertama kan sampai menemukan tujuan akhirnya logos. Berarti kalau tujuan akhirnya logos itu berarti kita harus lakukan sampai mana? Sampai mana? Hah? Sampai ini kan? Analogis kan? Iya kan? Penafsirannya itu nggak cuma historia tapi sampai kristosentris ya kan? Sampai kristosentris, sampai harfiah. Ini ada sedikit salah ya. Alegoris, tipologis, kristosentris ini masih harfiah. Yang kedua ini kamu ikut, ini ada sedikit salah, nanti diperbaiki. Nih misalnya tadi yang sinagog, mana yang sinagog tadi? Nah ini kan kamu nggak cuma sampai teorianya, tapi juga moral dan anagogis sampai menemukan Kristusnya kan. Tapi itu baru dia basis makro kosmik, ya kan? Dia basis makro kosmik itu kan sampai sang logos, benar nggak? Inkarnasi yang ketiga ya kan, dalam daging ini menemukan sang logosnya. Tapi itu kan dalam konteks kitab sucinya, dia basis makro kosmiknya. Nah, tapi dia basisnya itu juga ada mikro kosmik. Kamu harus sampai apa? Praksis. Makanya nanti kalau di dalam tafsiran ini nggak cuma kontemplasi ya, atau sampai menemukan Kristusnya, sang logosnya, tapi juga ada praksisnya. Nah, ini dia. Praksis dan teoria itu kontemplasi, makna spiritual. Praksis itu pemurniannya. Kenapa kok Pak sampai banyak sekali? Nih, langkah ke-9 berarti kan? Nih, ada integrasi, praktik asketis, praksis, dan kontemplasi atau teoria. Kenapa Pak? Kok sampai praksis dan kontemplasi? Karena dia basis itu berlanjut sampai mana? Mikro kosmik. Jadi ini nggak cuma main-main di wilayah ini gitu. Ternyata melintasi sampai apa? Nah, penafsir ini tugasnya praksis, teori ya. Sama seperti ini. Paham? Ya, makanya harus ada praksisnya. Apa itu praksis? Coba baca. Teorinya sebagai kritis setelah jiwa. Enggak, praksis itu apa? Udah ini tadi ya. Baca lagi lah. Nggak ngerti kamu.
Udah gantian. sebagai landasan. Ini, Marsha aja. Salah-salah terus soalnya. Praksis sebagai landasan. Ini sebagai pesan kritis melawan nafsu, Atau pate. batin, dan kebajikan. Nah, jadi praksis itu pertarungan melawan hawa nafsu. Nah, waktu nanti kamu bikin praksis, nih, apa hawa nafsu yang harus diperangi? Dari penafsiran tadi. Nah, itu harus jelasin. Ya, misalnya, tadi kita contoh lagi ke sinagog tadi ya. Yang Yesus mengusir roh jahat ya. Nah, apa praksisnya? Nih, saya tulis begini. Coba baca. Penafsiran teks ini tidak lengkap atau respons kritis. Praksis. Praksis kita harus secara aktif bersama dengan rahmat Allah untuk mengeluarkan roh-roh najis dari kehidupan kita melalui pengobatan dosa, tobatan dan kebukangan hawa nafsu. Nah, itu dia. Jadi dari cerita Yesus mengusir roh jahat di sebuah sinagog di Kapernaum, apa praksis buat penafsir, buat kita nih? Nah, praksis itu petunjuknya apa? Hah? Yang mana tadi? Yang iya. Melawan pertarungan asketis, melawan hawa nafsu dan pengalaman kebajikan. Jadi melawan yang jahat dan melakukan yang baik, yang bajik. Nah, misalnya tadi di sinagog itu, berarti kita bekerja sama dengan rahmat Allah mengeluarkan roh-roh najis dari kehidupan kita. Seperti melalui pengakuan dosa, pertobatan, pengekangan hawa nafsu. Nah, itu namanya praksis. Praksis itu selalu level bagaimana memurnikan atau katarsis ya, memurnikan atau katarsis dari hawa nafsu. Nah, itu level praksis. Ya. Jadi waktu Yesus mengusir roh jahat, itu berlaku nggak juga buat kamu? Berlaku. Apa? Kita mengusir, mengeluarkan roh-roh jahat, roh-roh najis yang di dalam kehidupan kita. Misalnya dosa-dosa itu. Atau hawa nafsu itu. Nah, itu namanya level praksis. Paham nih? Nah, nanti kalau kamu baca lagi ya, contoh lain misalnya Markus 3. Selalu ada. Kamu perhatikan. Ada praksisnya. Nih. Ya. Nih, praksisnya apa? Nah, ini dia. Kenapa? Karena dia basisnya itu sampai ke kita. Dia basis mikrokosmik namanya. Perintasan ini juga harus terjadi dalam diri manusia. Nah, ini dia. Ini nggak cuma berlaku di dunia kitab suci, di dunia kosmos, tapi juga di kita sebagai pembaca atau penafsir kitab. Apalagi kamu sebagai pengkhotbah, ya kan lebih berat lagi. Nah, itu. Jadi pertama harus ada praksis. Praksis itu berarti pertarungan melawan hawa nafsu. Untuk mencapai apa? Apatia. Nah, apatia ini adalah satu ketenangan jiwa, jiwa yang sudah stabil. Tadi kan chaos ya. Jiwa yang terpecah-pecah, sekarang menyatu. Tenang. Bersatu. Nggak cerai-berai lagi. Kalau chaos kan tercerai-berai ya kan? Kayak orang demonstrasi. Ya, Nong. Sabar ya, Nong. Kayak orang demonstrasi, lalu polisi tembak gas air mata.
terjadilah chaos, bercerai berai. Nah, itu jiwa kita itu sebelum mengalami diabasis. Tapi begitu kamu baca kitab suci, jiwamu terkumpul. Jadi tenang. Nah, itu kamu punya kekuatan untuk membebaskan diri dari tirani hawa nafsu yang tidak teratur. Nah, itu namanya apatia. Ya. Kamu punya kekuatan jiwa untuk melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu akan selalu datang. Kita nggak bisa apa ya, pasmi lah. Tapi kita punya ketenangan jiwa untuk menghadapinya. Nah, itu praksis namanya. Jadi praksis membersihkan cermin jiwa sehingga dapat memantulkan realitas ilahi. Ya. Tetapi bukan hanya sampai praksis loh kalau Maximus ini. Seorang penafsir itu juga harus sampai level teori ya. Nah, karena itu, ini kalau kamu baca liturgi kosmik itu, ada 3 kan? Sesi ke-11 ya. Nih. Nah, ada nih 3 tahap. Ada praksis, tapi ada teori ya. Nah, dan bahkan yang ketiga, teologi ya. Teologi ini teosisnya. Makanya kamu nanti lihat model penafsirannya itu ada praksis, teoria, dan terakhir Nah, teosis ini tujuan akhirnya membawa kamu menuju sang logos itu. Jadi dari sini padatkan jadi kitab suci. Terus kamu baca, mengalami diabasis, lintasan. Nah, kitab suci ini nanti bawa kamu ketemu. Ini gambarannya, kamu mesti paham. Dapat nggak gambarannya? Kayak gini. Dapat nggak ini? Kalau perlu tempel di jidat ini kok. Ya kan? Oke. Kosmos, kitab suci, nafsir, logos. Sang logos atau logoi, logos. Nah, lalu ada perintasan-perintasan. Ini namanya diabasis. Diabasisnya nggak cuma sini ke sini, terus ke logos Kristus yang berinkarnasi, tapi sampai kamunya manusianya. Makanya penafsiran kita tuh ada praksis, ada teorinya. Ya, paham? Oke, sekarang teoria. Teoria itu apa sih? Dari tadi kita ngomong, ini buat si penafsir ya. Kalau di dalam kitab suci, teoria itu ya berarti makna spiritualnya. Logosnya apa? Logoinya apa? Ya kan? Tapi teoria kita sebagai penafsir itu berarti apa? Kamu kontemplasi. Ya. Jadi ada teoria, kamu lihat di sini ya. Ada lapisan namanya lapisan mana tadi? Ini aja lah. Contoh tadi, misalnya tadi Markus berapa ya? Nah, kan ada penafsiran 7.2 ini penafsiran teori atau spiritual. Ini di dalam kitab sucinya loh. Kamu cari apa logosnya, logonya kan gitu kan? Nah, pakai alegoris, tipologis, terus kristosentris itu teoria juga. Tapi yang teori yang dimaksud di sini itu buat kita penafsirnya. Jadi pertama praksis, yang kedua teoria. Kamu setelah praksis, kamu masuk ke tahap yang lebih dalam, yaitu kontemplasi atau teoria. Teoria itu artinya visi, penglihatan.
Ya, coba baca nih, Marsha. Teorinya sebagai visi. Setelah jiwa dimurnikan melalui praksis, ia dapat naik Nah, kapan kita naik ke teori ya? Iya, setelah praksis, setelah menjalani pemurnian tadi, baru kita bisa naik ke kontemplasi. Sama lah kayak kamu naik kelas 2 ya kamu jalani dulu kelas 1. Kelas 1 praksisnya, kelas 2 teorianya. Ya, jadi kalau belum praksis nggak bisa kita masuk ke level teori ya. Kayak ibarat kamu nggak bisa naik kelas 2 kalau belum naik kelas 1. Paham? Nah, dalam teori ini ada apa? Ada dua ini, kontemplasi alamiah dan kontemplasi kitab suci. Jadi sama, di dalam kitab suci, itu ada level namanya apa tadi saya bilang? Teorinya spiritual. Untuk menemukan apa? Logo-logonya tadi, simbol-simbolnya, kosmosnya kamu uraikan. Cari logos atau logonya, ya kan? Nah, kitab suci punya kitab suci itu kontemplasi kitab suci punya. Di dalam alam ada nggak teorianya? Kontemplasi alamiahnya. Ya ada, karena kontemplasi itu sebetulnya apa sih teorinya? Membaca logos. Membaca ini sebetulnya kontemplasi logosnya. Jadi kalau misalnya nih, pertama hati, anggaplah kita udah murni ya. Hati kita udah murni nih. Baru kamu kontemplasi, kamu baca misalnya tadi orang yang kerasukan, roh najisnya diusir Yesus. Oke, kontemplasinya ada dua. Kontemplasi kosmos atau kontemplasi alamiahnya. Kamu punya kemampuan membaca logo ilahi yang tersembunyi di balik fenomena alam. Misalnya, anggaplah Yesus mengusir roh jahat di sinagog. Itu ada kosmosnya kan. Nah, kamu bisa menangkap logonya apa di situ. Atau yang tersembunyi di balik fenomena alam, misalnya apa? Demonstrasi besar-besaran kemarin. Ya kan? Kamu nggak cuma lihat itu demonstrasi doang, huru-hara doang, atau bentuk protes doang, menyampaikan aspirasi doang. Enggak cuma itu. Tapi apa logo ini? Apa bentuk logo ini yang kamu lihat? Fenomena kemarin. Ini kekacauan apa? Keserakahan manusia. Chaos, kekacauan. Akibat pula pejabat yang serakah, yang nggak memikirkan rakyat. Itu, di balik itu yang kita harus baca. Nah, ini banyak pejabat yang nggak ngerti. Oh, ini demonstrasi, ya, malah ini cuma ditunggangin asing dan sebagainya. Padahal di balik itu ada logonya. Nah, selalu ada logo di balik fenomena alam. Karena tadi saya jelasin, setiap kosmos itu punya logos. Berarti kalau ada logos, ya berarti ada makna, tujuan, kehendak, ilah. Ya. Selalu ada. Itu namanya kontemplasi alamiah. Jadi, setiap kejadian apapun, kamu coba cari logonya. Kamu dimarahin Pak Hendi misalnya. Apa logo ini? Ya kan?
Ya apa? Anything dalam fenomena alam itu. Apa peristiwanya? Kamu cari, kamu baca. Nah, yang kedua ada namanya kontemplasi kitab suci. Apa itu? Kemampuan untuk membaca makna spiritual di balik guru-guru Alkitab. Nah, tadi guru-guru Alkitab itu misalnya kayak tadi. Yesus mengusir roh jahat di sebuah sinagog. Kamu bisa mencari apa makna spiritual atau logoinya. Apa tadi? Yesus mengusir roh jahat itu berarti apa? Apa makna logoinya? Tadi apa? Sang Logos menertibkan chaos, ya kan? Menjadi damai. Atau ini juga apa? Kamu bacanya apa? Prototipe penebusan Kristus atas manusia yang ditawan oleh iblis dan dosa. Nah, itu namanya apa? Kontemplasi kitab suci. Nah, ini nanti yang kamu keluarkan, kamu eksegesis nanti kan kamu keluarkan, taruh di dalam diri kamu. Oh, berarti aku ini juga seperti orang kerasukan. Sekarang aku dibebaskan. Aku dulu chaos ini. Tetapi dengan kuasa Kristus, aku jadi damai. Dulu aku chaos, kacau. Sekarang jadi benar. Nah, itu namanya apa? Kontemplasi kitab suci. Tapi bukan kitab sucinya buat kitab suci. Sekarang buat kamu. Aman. Karena ini harus dilintas masuk ke dalam, iya, berlaku untuk kamu sekarang. Nah, inilah yang di langkah keberapa? Langkah keberapa tadi? 9. Ya, integrasi, praksis, dan kontemplasi. Jadi apa yang terjadi di dunia teks, di dunia kitab suci, sekarang melintas pada kamu. Jadi seolah-olah kamulah yang orang kerasukan itu. Paham nggak? Kamulah si iblis itu. Kamulah orang yang chaos tadi. Jadi, ya, misalnya nanti ada cerita lagi, orang pemuda yang kaya datang nanya kepada Yesus, Guru, gimana menemukan hidup yang kekal? Terus dia bilang, aku sudah melakukan ini, itu. Apalagi? Nantang dia kan? Yesus jawab, ya itu baik semua. Tapi dia tantang dia, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang. Lalu kamu datang ikut aku. Nah, kamu lihat nanti di dalam cerita ini ada berapa tuh logos-logos itu. Ya kan? Lalu kamu tarik apa makna spiritualnya, logo itu. Nah, masuk ke teori ya kamu. Jadi kamu tuh jadi seolah-olah apa? Orang kaya itu. Jadi orang kaya itu bukan cuma yang ada di kosmos. Sekarang melintasi sampai ke kamu. Sekarang kamu yang jadi orang, iya. Paham nggak? Kamu yang jadi orang kaya ini sekarang. Yang nggak rela menjual hartanya. Kan di akhir ceritanya dia pergi dengan sedih kan. Itu kita. Ya, itu namanya kontemplasi atau teori ya alamiah dan kitab suci. Nah, ingat ya, teorinya itu ada 2, kontemplasi alamiah, kontemplasi kitab suci. Ya, bahasa Yunaninya teoria fisike, teoria grafike.
Jadi kalau kitab suci, kamu bisa membaca makna spiritual di balik huruf-huruf Alkitab. Nah, penafsirnya sebagai teoria berarti ya berlaku buat kamu. Coba baca lagi. Ada namanya hubungan resiprokal. Resiprokal, stimulus, praksis, dan teori yang berkaitan secara progres. Keduanya saling membutuhkan dan memperkuat dalam sebuah hubungan sinsektia, saling mental terpisah. Iya. Jadi praksis dan teoria itu kayak koin lah. Dua mata, sisi mata uang itu. Saling membutuhkan, memperkuat, menjadi satu pasangan tak terpisahkan. Ya. Terus Praksis tanpa teori adalah buta, teori untuk praksis adalah ilusi intelektual. nah, itu dia. Kamu praksis tetapi tidak ada teorianya. Itu kayak orang buta. Tapi teoria tanpa praksis itu ilusi intelektual. Ya, ini kata Simus. Terus Kebajikan adalah konsentrasi yang dibutuhkan dan konsentrasi adalah kebajikan yang bisa iya, ya kontemplasi yang diwujudkan itu jadi kebajikan, itu praksis. Tapi teoria itu adalah kebajikan yang akhirnya dimistagogikan, dikontemplasi. Ya. Oke. Nah, itu ada praksis, ada teoria. Sekarang yang ketiga ada namanya teologia. Jadi kamu belajar teologi ini, selama ini kalau nggak sampai ke teologia, nggak lewati praksis, nggak lewat teoria, ya udah kamu belajar teologi itu cuma nama. Jadi apa tuh belajar teologi ya? Belajar teologi itu apa? Coba teologi ya. Teologi sebagai puncak. Puncak dari perjalanan ini adalah yaitu persekutuan langsung dan terkatakan dengan Tuhan. Melalui konsep dan gambaran, ini adalah partisipasi dalam kehidupan ilahi atau Nah, teologi itu apa artinya? Iya, teologi itu mistagogi ya tadi. Satu persekutuan langsung yang kita nggak bisa ucapkan. Seperti kemarin kita belajar dari Loski ya. Ini kayak apofatik persekutuan yang kita nggak bisa katakan. Melampaui gambar dan konsep. Jadi bukan sesuatu yang ilusi yang kita bisa gambar-gambarin, enggak. Atau yang melampaui pemahaman konsep ya. Karena ini adalah partisipasi dalam kehidupan ilahi atau teosis. Nah, itulah teologi ya. Artinya kalau teologi ya ini menyatu dengan sang logos ini. Ya, gitu. Nah, udah paham belum nih dasar-dasarnya? Baru kamu melakukan praktek eksegesisnya. Ya, contoh, misalnya ya, ini ada beberapa contoh. Kita langsung aja ke ininya ya, spiritual meaningnya ya. Nah, misalnya, maksudnya langsung itu kita nggak usah, kita lompat aja, kita nggak masuk ke pendahuluan, terjemahan gitu ya, atau kondisi penafsir itu kita tinggalin dulu. Kita langsung aja, misalnya, coba kita baca 2 Tawarik 26 ayat 9 dan 10. 2 Tawarik 26 ayat 9 dan 10. Baca, Aris. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sur, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Dia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali batu sur dan menambahnya tengahnya.
Bagi dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Nah, kalau di sini ya, Maximus menafsirkannya bagaimana? Coba kita baca lagi deh. 2 Tawarik 26 ayat berapa? 9 dan 10 ya. Nah, Usia mendirikan menara. Jelas. Ada kosmos yang namanya apa? Menara di Yerusalem. Di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru. Ya, serta mengokohkannya. Terus di situ dikatakan, menara ini, tapi juga ada menara-menara di padang gurun. Jadi ada satu menara di mana? Di pintu gerbang sudut, ya. Tapi ada banyak menara di mana? Di padang gurun. Lalu di situ dia menggali banyak sumur. Jadi di menara itu digali banyak sumur karena banyak ternaknya. Baik itu di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nah, kemudian dia mempunyai banyak petani, penjaga kebun anggur. Di mana itu di gunung-gunung, di tanah yang subur. Ya, sebab raja ini suka pada pertanian. Nah, kalau saya suruh tarik logosnya, kosmosnya kan kamu bisa tahu ada menara, ya kan? Ada penjaga-penjaga kebun, ada sumur, benar kan? Nah, sekarang saya suruh kamu cari, tulis nggak dalam kitab suci? Kamu cari apa makna rohaninya, logos atau logonya? Nah, berarti kamu harus melakukan namanya kontemplasi. Kontemplasi atas kosmos ini dan kitab suci. Nah, supaya kamu bisa kontemplasi itu kan teori ya kan? Sebelumnya kamu harus melakukan praksis. Praksis itu memurnikan hati. Makanya sebelum kamu menafsir, kamu harus melakukan katarsis dan praksis. Berdoa. Baru nanti kamu bisa cari apa makna spiritualnya atau teorianya. Nih. Oke. Nah, jadi kondisi penafsir itu penting. Makanya saya taruh di nomor A sebelum kamu ngerjain poin 7. Nomor 7. Tadi logosnya ada Raja Uzia, ada menara, lalu ada banyak menara-menara, lalu ada sumur, lalu ada penjaga, ya kan? Nah, itu maksudnya apa? Ini sesuatu yang sulit ini, benar nggak? Nah, nomor 6, mau cari apa kesulitan dalam teks ini? Sehingga ini menyadarkan kita, oh iya, nggak cukup nih pakai otakmu doang. Kamu membutuhkan apa? Kontemplasi. Nah, kamu butuh bapak-bapak gereja jelasin. Kenapa? Karena mereka yang sudah lalu itu. Kalau nggak ada mereka, susah. Kalau nggak ada mereka, kita jadinya kayak tebak-tebak. Ya. Nah, untung ada orang-orang seperti Maximus.
Kamu nanti cari, misalnya, ini salah satu komentar yang saya ancur. Untuk cari teorianya apa. Paham? Nah, kira-kira menurut kalian apa? Maksudnya apa sih itu? Paling-paling nanti kamu cuma cerita historianya. Oh ya, ini usia lagi menghadapi eh, strategi pangan supaya negaranya subur dan tidak bergantung kepada tetangga sekitarnya. Sehingga dia punya strategi pertanian yang hebat. Dia mendirikan banyak sumur supaya ladang pertanian itu subur. Nah, dengan menara-menara sebagai pengawas atau penjaganya. Paling kamu cuma akan ngomong itu. Itu apa namanya? Hanya hanya sejarah. Lalu ujung-ujungnya kamu tarik moralnya. Oh iya, moralnya kalau gitu kita harus melakukan persiapan nih. Sebelum kekeringan datang, ya kita harus punya persiapan, strategi. Gimana caranya? Seperti yang dilakukan Raja Uzziah. Dia mempersiapkan sumur-sumur. Nah, itu adalah strategi menghadapi bencana. Paling ujungnya kamu cuma akan ngomong itu. Kamu mau taksonomi belum, jungkir balik juga gitu. Ujung-ujungnya cuma ketemu itu pasti. Oke? Apakah salah? Enggak, saya bilang Bu, itu enggak salah, tapi enggak cukup. Karena Maximus juga ngomong tentang moral, ya kan? Dia juga ada ngomong, kita harus ada moralnya. Mana tadi? Nih, kamu eh, dalam ada makna praktis atau moralnya, benar. Tapi itu enggak cukup. Nah, kamu harus cari apa spiritual meaning-nya. Nah, ini kamu baca. Uzia, siapa tadi? Marsa, oke, belum tidur kan? Oke, baca lagi. Dia tidak dilihat sebagai figur, tetapi sebagai tipos berlapis-lapis. Nah, itu dia. Uzia, Raja Uzia itu nggak hanya dilihat sebagai figur historis, tapi tipos. Tipos itu maksudnya tipologinya. Spiritualnya berlapis-lapis. Apa itu? Yang pertama, tingkat kristologis. Tingkat kristologis, dia yang membangun menara dan menggali sumur adalah Kristus yang membangun gerejanya dan memberikan air hidup di wilayah. Iya, kamu lihat tadi Uzia bangun menara, lalu menggali sumur. Sumurnya untuk apa? Mengaliri pertanian. Nah, Maximus itu melihat ini ya, Uzia itu adalah apa? Uzia ini logos, ya historis kan? Itu. Tapi nggak cuma historis, Uzia ini punya logos kan? Berarti kalau dia punya logos, dia punya apa? Apa makna prinsip ilahi hasil ini? Ya kan? Tadi apa pengertian logos? Atau logoy? Iya. Nih, baca lagi lah. Sama kalian itu mesti sabar saya. Ketawa lagi. Hah? Oh, iya, iya. Bisa ketawa juga kamu. Oke, logos. Oh, salah. Eh, tadi logos itu
Nah, Uzia itu punya logos? Punya. Ya, logoi sebagai prinsip ilahi. Nah, logoi apa? Coba baca nih. Bukanlah entitas yang terpisah, tapi kehendak-kehendak ilahi dan baik. Atau prinsip-prinsip kekal yang ada di dalam sang logos sebelum penciptaan dunia. Jadi setelah diciptakan, setiap makhluk punya logosnya sendiri. Atau punya prinsip batiniah yang diberikan oleh sang logos. Yang menentukan esensi, tujuan, dan cara keberadaannya. Jadi kan logos itu punya esensinya, skopos, dan troposnya. Jadi kalau kalian belajar kemarin ini, atau ini ya, kan sudah belajar logos, logoi kemarin di sesi berapa itu? Nih, logoi dia prinsip universal, kehendak kreatif, ya, kata-kata pembentuk yang menjadi dasar bagi setiap makhluk individu. Tapi dia bukan esensi, tapi kehendak Allah yang kekal bagi makhluk itu. Jadi apa kehendak usia ini buat kita? Dia nggak cuma seorang raja, oh dia raja, doang gitu. Namanya usia, umurnya sekian. Dia memerintah tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi nggak cuma data sejarah. Tapi di balik itu ada apa? Logosnya. Nah, logosnya inilah yang menjadi dasar kita masuk ke penafsiran spiritual. Kita cari logosnya. Ini bukan sekedar kayak alegori atau cocok logi gitu. Orang bilang nih alegoris itu kayak cocok logi gitu. Cocok-cocokkan gitu. Ya kan? Kesannya seperti itu. Karena nggak ngerti dasarnya, fondasinya apa. Nah, fondasi kita ini kan, fondasinya ini, landasannya itu apa? Logos dan logo ini dalam ciptaan. Lalu masuk ke dalam kitab suci, dia basis melintas. Sehingga kitab suci itu jadi cerminan kosmos dan simbol-simbol. Simbol-simbolnya itu tadi, huruf-huruf tadi. Simbol itu maksudnya huruf ya. Ada huruf sinagog tadi, ada huruf ini, huruf ini, huruf itu simbol. Tapi simbol dari bumi, ya, atau kosmos. Yang isinya tadi, logo itu. Nah, kita harus cari logonya di poin 7. Ya. Poin 7 nih. Di lapisan alegoris, tipologis, kristosentrisnya. Nah, misalnya tadi Raja Uzia, apa logonya? Nih, logonya apa? Tipe Kris. Nah, itu. Jadi dia nggak hanya Raja Israel, tapi logonya tipe Kristus yang membangun gerejanya dan memberikan air hidup. Nah, kamu ingat Yohanes pasal 6 kan? Atau Yohanes pasal 4 tuh. Yesus minum air, lalu Yesus bilang, kamu akan minum air ini dan nggak akan haus lagi. Ya kan? Nah, itu tipe dari Uzia. Nah, Uzia yang membawa menara itu artinya apa? Tipe Kristus yang membangun gerejanya dan memberikan air hidup doktrin ilahi. Yang kedua, coba baca lagi. Tingkat kosmologis. Proyek usia melambangkan logos sebagai pencipta yang menyatukan berbagai penciptaan, misalnya menyatukan yang intelligible dan sensibel, surga dan bumi, menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, ternyata proyeknya ini sekarang, kita nggak ngomong Uzianya ya, tapi apa yang dilakukan oleh Uzia? Dia bangun menara-menara. Ya kan? Nah, apa logosnya? Logonya apa? Pencipta. Logonya apa? Proyek Uzia itu logonya apa? Maksudnya mendirikan menara tadi.
Yaitu logos melambangkan apa? Logos, maksudnya sang logos ya, yang menyatukan berbagai elemen ciptaan, baik itu yang intelligible yang tidak kelihatan dan yang sensibel yang kelihatan, atau surga dan bumi. Jadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, itu proyek Uzia. Ya, dia bangun menara. Menara itu kemana? Ke atas. Tapi di bawahnya dia bangun apa? Apa itu? Sumur. Ya kan? Sumur itu dapat airnya dari mana? Atas. Yang diturunkan lewat menara. Nah, jadi ini adalah satu lambang logos menyatukan yang atas dengan yang bawah. Surga dan bumi. Oh, yang atas intelligible dengan yang bawah yang sensibel. Nah, itu menara dan sumur itu. Nah, itu logonya. Kalau kita nggak pelajari logonya, ya kamu tadi, saya bilang, kamu kan khotbahnya cuma biasa-biasa aja. Ya. Yang ketiga, Tingkat antropologis. Uzia adalah tipe dari mus atau akal budi manusia yang melalui kebajikan atau praksis dan pengetahuan atau teori membangun menarik iman di dalam jiwa dan menggali sumur pemahaman dari kitab suci. nah, ini ya basisnya untuk kita ini. Apa dia bilang? Raja Uzia itu tipe dari mus kita, ya, yang melalui kebajikan, praksis dan teoria membangun menara iman. Jadi nus itu membangun praksis, membangun teoria, membangun menara iman, ya, yang melalui kebajikan dan teoria membangun menara iman di dalam jiwa dan menggali sumber pemahaman dari kitab suci. Iman itu menandakan menara itu menandakan iman di dalam jiwa. Sumur itu apa? Menyuburkan, ya kan? Pemahaman kitab suci. Menara itu iman kita. Nah, jadi si rajanya adalah nus kita yang mau membangun iman dan memahami kitab suci. Nah, itu tadi kalau kita bilang ini dunia intelligible-nya. Ada dunia kosmosnya. Dunia kosmosnya ada menaranya, ya kan? Ada sumurnya, ada ladang pertaniannya. Tapi apa dunia intelligible-nya? Nah, dunia intelligible ini apa? Di dalam kitab suci. Ya, coba baca. Di sini kita melihat. Di sini kita melihat bagaimana sempurna hasil kita menjadi cermin penuh realitas Kristus, kosmos dan jiwa yang disatukan oleh logos yang sama. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, satu cerita Alkitab tuh akhirnya Kristus, kosmos, kitab suci, dan kita di jiwa ini semua itu disatukan oleh apa? Semua ini disatukan oleh apa? Sang Logos. Karena semuanya ini adalah Logos yang berasal dari Logos. Jadi kita tuh semuanya itu dipersatukan oleh Sang Logos itu. Karena kita berasal dari Dia, pancaran Dia, Logos Dia. Jadi kamu nggak akan alam kitab suci, ya, terus kosmos, alam, kamu, kitab suci, itu semua disatukan oleh Logos yang sama, Sang Logos. Oke, nah itu dia.
Contoh lain, misalnya kan ini di kitab mana itu ya? Ada 43.360 orang yang kembali dari pembuangan. Ini kitab Esra atau apa ya? Nah, ini satu hal yang sulit juga. Apa maksud angka 43.360 orang yang kembali dari? Apakah ini hanya lambang nanti di surga cuma 43.360 orang? Sekarang manusianya miliar-miliar, ya kan? Nah, Maximus melihatnya ini angka 10.000 atau 1 miliar, ya. Ini secara filosofis representasi dari multiplisitas yang tak terbatas. Jadi 10.000 itu satu angka yang tak terbatas. Tapi hanya dapat dipahami karena berakar pada satu. Ini ada angka satunya. Atau monad yang esa. Ya. Nah, jadi miriad adalah monad yang bergerak satu, tapi bergerak panjang. Nolnya panjang. Monad yang bergerak atau berekspansi, sementara monad adalah miriad yang diam atau terkonstruksi satu. Dia tetap satu, di belakangnya nggak ada angka satu lagi. Ngerti? Tapi satu ini banyak nolnya. Nah, maka dikatakan monad yang bergerak atau berekspansi. Tapi monad ini adalah miriad yang diam. Satu ini diam. Di sini nggak ada angka satu lagi. Paham ya? Oke. Tapi ini yang angka 10.000 ya, miriad. Tapi kan ini kan 40.000 kan? Nah, angka 4 ini adalah 4 kebajikan utama atau kardinal. Kebijaksanaan, keberanian, penguasaan diri, keadilan. Nah, implikasinya sama seperti miriad yang menemukan awal dan akhirnya di dalam monad, demikian pula setiap kebajikan yang dipraktikkan manusia, apa itu kebijaksanaan, keberanian tadi, menemukan sumber dan tujuannya di dalam sang monad itu atau sang esa itu, Tuhan itu. Jadi ada 43 ya, angka 40.000 ini. Nah, itu artinya setiap kebajikan menemukan sumber dan tujuannya di dalam Tuhan. Melalui praktik kebajikan, jiwa berpartisipasi dalam gerakan kosmik kembali dari keterpecahan diastasis menuju kesatuan atau henosis dengan Tuhan. Ya, jadi ini artinya angka-angka ini itu menunjukkan banyak orang, tapi nanti akan kembali kepada sang monad itu. Nah, itu interpretasi dia ya, menarik juga. Atau contoh lain, coba kita baca 1 Petrus 10, pasal 1 ayat 10 sampai 11. Coba baca. 1 Petrus 10, pasal berapa? Pasal 1 ayat 10 ya. Sampai 11. Petrus pasal 1 ayat 11. Terhadap itu yang diselidiki dan diteliti oleh Nabi Nabi dan sebagai info tentang wilayah. Oke, terus? Yesus dalam mereka program yang sebelumnya penjelasan tentang segala penderitaan Yesus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sudah. Nah, ini artinya apa? Kalau Maximus mengatakan ini menjadi sarana dia untuk mengoreksi teologi Origen ya.
dan memberikan bimbingan. Kritik terhadap Origenes cenderung melihat keselamatan sebagai satu siklus kembali, ya, apokatastasis ke kondisi awal sebelum kejatuhan. Bagi Maximus ini adalah mencari awal, sebuah tindakan yang mustahil karena kejatuhan telah membuat awal itu tidak dapat diakses lagi. Oke, coba baca lagi. Nih, Sophie. Visi Visi eskatologis Maximus, keselamatan bersifat linear dan eskatologis. Manusia tidak kembali ke masa lalu, tetapi bergerak maju menuju tujuan akhir atau telos. Nah, ini dia. Itu tadi dalam satu Petrus ini. Jadi dari sang logos, oleh sang logos, artinya kembali ke dari logos, oleh logos kepada logos. Jadi linear. Bukan, kalau Origen kan gini. Dia kembali lagi ke sini. Itu Origen. Jadi kembali ke titik awalan. Makanya menurut Origen, semua manusia itu diselamatkan, masuk iblis. Karena kembali lagi ke titik nol. Sedangkan menurut Maximus apa? Garis lurus kayak gini. Dari logos dan kosmos lalu kepada sang logos kembali lurus. Dia garis lurus. Jadi visi eskatologis Maximus itu keselamatan bersifat linear dan eskatologis. Manusia tidak kembali ke masa lalu, ke titik nol lagi, enggak. Tapi bergerak maju menuju telos yang telah ditetapkan dalam Kristus. Oleh karena itu, tugas manusia adalah apa? Menyelidiki secara mendalam akhirnya apa? Telosnya apa? Gitu. Dengan memahami tujuannya dalam Kristus, manusia baru dapat memahami siapa dirinya pada mulanya. Jadi kalau kita memahami logos kita, sang logos kita, ya kita tahu siapa diri. Maka belajar kitab suci, belajar Alkitab, kamu makin tahu siapa diri. Ya, nah situ. Lalu apa pedagoginya atau ajaran spiritualnya? Ini mengajarkan para biarawan untuk tidak bernostalgia tentang surga yang hilang secara spekulatif, melainkan itu secara aktif dan penuh harapan berjuang menuju pengharapan mereka di dalam Kristus melalui praksis dan teori. Ya. Nah itu yang kalau dia baca dalam 1 Petrus tadi, nih ya, keselamatan itulah yang diselidiki, ya, diteliti oleh nabi-nabi. Nah, sekarang tersedia untukmu keselamatan itu. Ayat 11 dikatakan, mereka yang meneliti, para nabi tadi ya, yang mana dan bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus ada dalam mereka. Yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah, jadi ini ada misteri keselamatan yang diselidiki oleh para nabi. Ternyata keselamatan itu ya dari sang logos pada kosmos kembali lagi kepada sang linear keselamatan itu. Maka Maximus menganjurkan kepada kita selidiki secara mendalam apa akhirnya atau telosnya. Jadi telosnya yang diselidiki. Siapa telosnya? Logos itu, Kristus itu. Itu yang kita selidiki. Maka kalau kamu memahami tujuanmu dalam Kristus, kamu memahami Kristus sang logos itu, pasti kamu memahami logosmu sendiri. Karena logos kita berasal dari mana? Sumbernya dari sang logos. Jadi kalau kamu pahami sumbernya, ya kamu paham siapa dirimu. Oke, maka dia menganjurkan kita untuk apa? Iya, praksis dan teoria kepada Kristus.
Oke, terakhir kesimpulan. Kesimpulan berarti udah. Ini banyak lagi nih. Ada studi-studi kasus ya. Nah, ini banyak contoh-contohnya. Misalnya tentang dosa. Kalau kita udah dibaptis, kenapa masih berdosa ya? Nah, kamu harus cari. Nih. Terus ya sebetulnya ada di sini ya. Ada di diktatnya itu, bukan diktatnya, monografinya. Yang ini. Nah, ini banyak contoh-contoh kan. Tuh. Ya. Banyak contoh-contoh gimana menafsirkan atau menemukan logo itu. Nah, saya juga mau kalian tuh nanti di tugas akhirnya itu cari logonya apa. Nah, nanti kamu bikin tafsiran kayak model ini. Ya, teksnya apa dalam lensa hermeneutik Maximus. Terus mulai dari pendahuluan, terjemahan, terus landasan teologinya, kondisi penafsirnya, ketergantungan pada rahmat ilahi dan doa, korianya, proses penafsirannya, terus kontemplasinya, praksis teorianya, teosisnya, kesimpulannya, homilinya. Ya. Nah, itu yang nanti target saya, kamu bisa buat seperti itu. Oke, sekarang kita baca kesimpulan, kita tutup. Nah, coba baca, Sofi. Bagi Santo, Maximus eksegesis kitab suci bukanlah sebuah disiplin ilmu yang terpisah, melainkan sebuah tindakan soteriologis. Iya, jadi eksegesis itu tindakan keselamatan kita. Karena kita lagi apa? Mempelajari logos. Terus? Dengan menafsirkan teks secara analogis, jiwa tidak hanya mempelajari tentang keselamatan, tetapi secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Iya, tidak hanya pelajari tentang keselamatan, tapi berpartisipasi di dalam keselamatan. Oke, terus? Menjadi teks yang hidup. Ketika seorang penafsir melihat logoi di balik huruf, ia sedang menyatukan akal budinya atau nous dengan roh atau pneuma yang menghidupi teks tersebut. Proses ini mengubah sang penafsir yang menjadi perwujudan hidup dari firman yang dia kontemplasikan. Ya. Nah, waktu kita jadi eksegetis ya. Orangnya namanya eksegetis. Eksegesis itu tugasnya, tapi orangnya eksegetis. Orangnya. Nah, penafsirnya. Kita akhirnya apa? Melihat di balik huruf-huruf itu ada logoi. Ya kan? Tapi nggak cuma lihat logonya, kamu menyatukan dengan logo itu. Nah, itu artinya teks itu jadi hidup. Ya. Kamu melihat logoi disatukan dengan nous kamu. Dengan roh kamu untuk menghidupi teks tersebut. Ya, yang kedua, eksegesis. Eksegesis sebagai tesis, perjalanan menafsirkan Alkitab dari parasik, praksis, kemudian diri yang memungkinkan pemahaman melalui teori kontemplasi terhadap logos teks, hingga perjumpaan dengan sang logos itu sendiri adalah cerminan dari seluruh perjalanan spiritual menuju teosis. Membaca Alkitab dengan benar bagi Maximus adalah salah satu cara paling ampuh untuk menjadi ilahi oleh anugerah. Iya. Jadi kita baca Alkitab untuk apa? Berjumpa dengan sang logos itu sendiri. Ya.
Terus Dengan demikian, fluensinya and halus bukanlah sekadar kumpulan jawaban pertanyaan-pertanyaan sulit, melainkan sebuah peta jalan spiritual yang komprehensif yang menunjukkan bagaimana setiap jengkal dari ketentuan sikap kitab suci dapat menjadi jalan yang menuntun jiwa kembali kepada Tuhan. iya, jadi pada akhirnya tafsiran kita itu tadi lagi menuntun kita kepada sang teosis, ya. Jadi kayak peta jalan spiritual kepada teosis atau menuntun jiwa kembali kepada Tuhan. Oke, ya. Hari Jumat kita libur, kita akan masuk Jumat depan lagi. Nah, tolong selama 1 minggu lebih ini ya, kalian coba baca ini lanjutannya ya, studi-studi kasusnya. Lalu nanti ada contoh-contoh yang saya bagi inilah, misalnya Markus, apalagi Matius ya. Nah ini contoh-contohnya dibaca. Ada juga contoh-contoh di monograf ini juga banyak. Nah, supaya makin ngerti gitu. Apalagi misalnya 1 minggu lebih nggak ketemu ya nggak belajar ya lupa lagi nanti kalian. Oke, sampai di sini.